Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali. Jadi pintunya ibadah dan pintunya sholat adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu banyak. Ada orang Islam, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Sabi'in, dan semua pemeluk agama di dunia ini dikatakan orang-orang yang beriman. Iman secara versi manusia, yakni percaya bahwa dirinya itu makhluk, percaya di hatinya bahwa dirinya itu ada yang menciptakan, tidak jadi sendiri. Jadi yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu untuk seluruh manusia. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama yang sempurna. Apa itu? Kepasrahan hatimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maknanya pasrah bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa pasrah? Bagaimana mungkin hati kita bisa selamat menuju kepada Allah sementara Allahnya tidak ada. Sementara Allahnya gaib. Sementara Allahnya tak berlaku bagi kita selama ini di hati kita. Yang laku di hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Allah yang kita sangka selama ini hanya gaib. Allah yang kita sangka selama ini hanyalah semu. Allah yang kita sangka selama ini hanyalah angan-angan belaka. Buktinya apa? Di dalam hati kita tak ada peranan penting Allah bagi kita kecuali hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah tanda-tandanya bahwa hati kita masih musyrikin, masih syirik, masih mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini di hati kita. Bila yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih makhluk yang berlagak menjadi sang Khalik, mana mungkin ibadah dan amal kita sampai kepada yang tak ada. Sementara yang berkuasa di dalamnya masih makhluknya yang memegang peranan penting sebagai Tuhan di dalamnya. Bagaimana mungkin bisa kita pasrahkan sholat dan ibadah kita? Sementara Allah tak bisa apa-apa buat kita. Lah, kalau begitu buat apa kita nyembah Allah? Bila Allah saja tak bisa apa-apa, apalagi menguasai kita. Bila kita tak mau dikuasai Allah, mana mungkin kita dikatakan percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Berarti sholat dan ibadah kita selama ini zong apa tidak?
Selagi di dalam hati kita masih ada diri kita saja, Allahnya gaib, Allahnya tak ada, lalu nyembah apa selama ini? Manakah mungkin semua itu diterima oleh Allah yang tidak disembah oleh hati? Berarti hati kita masih buruk, hati kita masih kotor. Untuk membersihkan semua itu agar ibadah dan sholat kita sampai kepada tujuan persembahannya, tujuan pengabdiannya, ya kita harus tahu dulu, kenal dulu siapa Allah. Bila kita tak kenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan semua amal dan ibadah kita? Kanjeng Nabi Muhammad saja setiap beramal atau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengawali dengan niat apapun yang dikerjakannya, apalagi sholat dan ibadah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar semua diterima oleh Allah, yakni hati yang lillahi ta'ala. Akan tetapi selama ini kita pura-pura saja lillahi ta'ala di dalam lisan kita. Karena di dalamnya kita masih mengaku-akui bahwa sholat ini adalah kuasaku. Ibadah ini adalah kuasaku. Semua kehidupan dan aktivitas ini dikuasai oleh manusianya. Berarti kita belum bertuhan selama ini. Berarti kita belum masuk Islam di sisi Allah. Hati kita masih tersesat ke dalam hawa nafsu kita sendiri selama ini. Berarti jangan harap ibadah dan sholat Anda bisa Anda tuai nanti. Karena sekarang saja sudah tahu nasibnya. Nasibnya sholat kita, nasibnya ibadah kita, oh ternyata sia-sia. Apa yang mau ditunggu? Memang sudah diketahui sekarang. Amal itu, amal yang baik, apa yang buruk sudah diketahui sekarang. Jangan nunggu nanti. Jadi tujuan kita beramal syariat yang selama ini kita kerjakan agar dirasakan saat ini juga. Tidak menunggu nanti. Kalau kita ngumpulkan fadilah pahala saja tidak tahu apa yang mau dikumpulkan. Akhirnya pahala menjadi kebanggaan, kemuliaan yang akan menghancurkan semua itu jadi api. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk bisa memasrahkan dan bisa merasakan bahwa ibadah dan sholat kita selama ini diterima atau tidaknya, kita sekarang ini sudah tahu diterima atau ditolaknya. Sedangkan mayoritas manusia mengatakan, aku tidak tahu ibadahku diterima atau tidak, yang penting aku pasrah kepada Allah. Allah yang mana kita pasrahi? Apa Allah hawa nafsu kita? Hawa nafsu kita lah yang menyerupai Allah selama ini. Bila kita pasrahkan dengan kepasrahan, Allah yang kita sangka selama ini, ternyata ia dimakan oleh iblis dan setan. Habis sudah. Kapan? Sekarang ini juga habis.
Bagaimana cara menjaga itu semua? Ya harus masuk Islam dulu secara kafah. Maknanya kita harus tahu diri dulu, siapa diri ini, makhluk atau kholik. Bila diri kita ini hanya makhluk, lalu bagaimana mungkin kita selama ini mengatur-atur Allah dengan sesuka hati kita? Allah tidak dibisakan apa-apa. Allah dikesampingkan selama ini. Maka dari itu untuk mengumpulkan bekal-bekal perjalanan abadi, yakni kembali kepada alam baka dari alam yang fanah ini, maka pintunya harus bertemu dengan kematian dulu. Apa kira-kira sudah siap mati? Tanpa mati ya tidak ketemu Tuhan. Dengan matilah ketemu Tuhan. Dengan mati secara bagaimana? Bukan mati secara badania. Maknanya relakan, ridhokan di dalam hati kita bahwa kita ini, manusia ini hanyalah makhluk patung yang tak bisa apa-apa. Jangankan bergerak, bernapas saja tidak bisa. Maka gerak dan napas itu semuanya miliknya uripe Allah. Apalagi wujud diri kita. Tanpa hidupnya Allah, kita tak tahu siapa kita. Tanpa wujudnya Allah, kita tak tahu siapa nama kita. Dengan Allah kita tahu nama kita. Lalu jangan nama kita yang diagung-agungkan di dalam hati kita. Tentunya yang memberitahu siapa nama kita itulah yang kita agungkan. Siapa? Ya uripe Allah yang lebih agung daripada nama kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita melangkah dengan keterangan yang selanjutnya, marilah seperti biasa kita latihan 3 menit saja untuk bermuhasabah, untuk bertafakur, masuk ke dalam diri. Persembahkan diri. Carilah hidup yang kita akui selama ini. Bagaimana bentuknya, rupanya, warnanya. Apa Anda bisa melihatnya? Apa Anda bisa menemuinya? Kalau sudah bisa menemuinya, maka pasrahkan hidup, bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita. Mari kita lakukan 3 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mensucikan sholat dan ibadah kita, ya harus suci dulu hatinya. Dari siapa? Ya dari diri manusia kita. Bila masih ada diri manusia kita,
maka sholat dan ibadahnya, semua aktivitas di dalam hidupnya, semuanya terbakar di lembah dosa. Meskipun Anda sholat, ya di lembah dosa. Meskipun Anda ibadah, ya di lembah dosa. Kenapa? Bahan bakarnya neraka yang menguasainya, yakni badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Keras kepala nama kita di hati kita hingga Allah ditiadakan, hingga Allah digoibkan. Nah, bila kita rela, bila kita ridho, gantian kita yang tak ada, kita yang goib, kita yang adam, Allah yang wujud nyata, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bila Anda mau berganti, maka sucilah hati, maka semuanya akan menjadi suci. Berarti sholat dan ibadah bila sudah suci, milik Anda apa milik Allah? Ibadahnya milik Anda apa milik Allah? Kenapa Anda merasa bangga dengan sholat dan ibadah Anda? Kenapa Anda merasa bangga dengan ilmu dan amal Anda? Bila ilmu dan amal itu hanya milik Allah. Berarti bila kita bangga dan merasa mulia atas apa yang kita kerjakan, berarti di situ kita sudah tahu bahwa ibadah dan sholat kita selama ini zong, tak ada gunanya, bahkan menjadi racunnya hati, menjadi penghalang hati menuju kepada yang maha suci. Berarti apa maknanya? Kalau diriku suci, apa maknanya suci dari dirimu di hatimu? Maknanya tak ada. Itulah kesucian manusia. Meskipun kelihatan badan sholat di dalam hati, ini bukan kekuasaanku. Inilah perintah Tuhanku. Aku diutus sholat, ya sholat. Aku diutus ibadah, ya ibadah. Tidak mengharap apapun. Tidak mengharap pahala pun, tidak mengharap surga. Bagaimana mungkin kita berharap dari apa yang tidak kita kerjakan? Selama ini kan kita berharap pahala dan surga. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhan. Padahal yang dituju adalah neraka tanpa disadarinya. Ini menerangkan babagan syariat. Agar kita tahu syariat itu apa. Apapun agamanya, semua manusia. Bila tahu bahwa hidup ini bukan hidup manusianya. Bila manusia tahu bahwa hidup ini adalah pencipta manusianya, maka selamatlah dia dari kungkungan hawa nafsunya. Siapapun dia, apapun agamanya, bila itu sudah terjadi pada hatinya, dialah Islam. Hatinya sudah sampai kepada yang maha suci. Dan di hatinya sudah tidak jadi Tuhan lagi manusianya. Bagaimana mungkin jadi Tuhan? Wong manusianya tidak ada. Yang ada hanya Sang Pencipta saja. Terus ada pertanyaan begini. Bila
Seumpama aku sudah mengenal Allah, bila aku berbuat buruk, berbuat maksiat ala manusia, contohnya berjudi, berzina, merampok dan sebagainya,